Dia Sabil Ahnaf dan NPM akhir 6064. Dan kalau yang ini Inyoman Surya dan NPM akhir 6094. Dan yang terakhir ini Idla Naufal dan NPM akhir 6080. Presentasi lisan dan public speaking merupakan pembahasan yang menarik. Ini pembahasannya. Kalau yang pertama tuh mungkin kita mau jelaskan presentasi lisan ya. Jadi kalau misalkan presentasi lisan tuh sebenarnya tuh gimana cara penyampaian ide atau gagasan atau informasi yang dimana menjelaskannya tuh menggunakan lisan, verbal. Jadi penjelasan dengan secara langsung dan harusnya dengan beberapa audiens atau kita membicarakannya itu di depan audiens. Jadi poin pentingnya tuh menggunakan lisan. Kayak contohnya misalkan kita presentasi langsung nih di depan kelas, terus kita presentasi terhadap klien atau memaparkan sesuatu hal tapi langsung dan menggunakan verbal atau lisan. Jadi garis besarnya itu lisan, verbal, ngobrol, ngomong pakai mulut kayak gitu sih teman-teman. Dan kalau yang sekarang itu mengenai public speaking. Sebenarnya kalau public speaking itu sebenarnya lebih ke kemampuan gimana cara kita menjelaskan ke audiens. Kalau tadi kan cuma kita menjelaskan ke presentasi nih ke audiens. Kalau ini lebih ke kemampuan gimana cara kita mengemas suatu kata agar menarik dan audiens mudah menangkapnya. Jadi tinggi rendahnya suara atau dari topik yang sulit dikemas menjadi topik yang lebih mudah. Dan poin pentingnya agar audiens itu tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Nah, itu kemampuan tuh. Itu artinya public speaking. Kalau sekarang masuk ke hubungan antara presentasi lisan dan public speaking. Jadi kalau hubungan antara keduanya itu sebenarnya saling berkaitan ya, karena kita presentasi atau menjelaskan sesuatu hal kepada seseorang, kita butuh yang namanya public speaking. Karena kalau kita mempresentasikan atau menjelaskan dengan bahasa yang biasa saja, itu terlihat kurang menarik. Jadi perlu public speaking yang dimana kita mengemas sesuatu hal yang sulit menjadi yang mudah, dan agar audiens atau lawan bicara kita itu lebih paham apa sih maksud kita. Jadi semua itu saling berhubungan. Sesuatu hal yang kita bicarakan semuanya di dunia ini tuh perlu public speaking agar kita didengarkan. Hambatan yang sering terjadi saat kita melakukan public speaking, yang pertama itu rasa gugup. Biasanya rasa gugup itu sendiri timbul karena kita berbicara di depan banyaknya audiens. Yang kedua itu ada kurangnya berlatih. Nah, kurangnya berlatih ini kita biasanya sebagai seorang introvert, kita jarang berbicara di depan umum, sehingga kita akan kesulitan. Yang selanjutnya itu kita berbicara menggunakan teks. Nah, dengan kita berbicara menggunakan teks, ketika kita berbicara di depan banyaknya audiens, kita menjadi lupa poin-poin apa saja sih yang harusnya kita sampaikan kepada audiens. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita public speaking menggunakan teks dengan tidak, itu sangat berbeda karena kita biasanya memahami materi itu melalui poin-poin yang akan kita sampaikan. Selanjutnya yaitu tips dan solusi dalam public speaking. Nah, saya hanya orang biasa dan saya juga masih belajar melatih speaking skill saya. Tetapi semoga tips kali ini dapat membantu teman-teman semuanya. Nah, tips yang pertama yaitu mengelola rasa gugup. Ini adalah hal yang paling dasar dalam melatih speaking skill kalian. Gugup itu wajar dan gugup merupakan respon alami tubuh dalam menghadapi rasa cemas, malu, dan lain sebagainya. Tetapi rasa gugup itu memang tidak bisa dihilangkan, tetapi rasa gugup itu bisa diminimalisir. Caranya bagaimana? Ini adalah tips yang kedua, yaitu berlatih secara rutin. Supaya apa? Supaya public speaking kalian dapat terupgrade dan dapat terlatih dan juga menjadi terbiasa. Tips yang ketiga yaitu menguasai materi. Dalam speaking skill atau public speaking, jago ngomong aja nggak cukup. Kalian juga harus memahami materi atau pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Bagaimana audiens mau paham jika yang menyampaikan pesan atau materi aja tidak paham dengan apa yang ia sampaikan?
tips yang keempat dan tips yang terakhir yaitu mengatur intonasi dan bahasa yang jelas. Karena presentasi yang baik adalah bagaimana bahasa tersebut disampaikan dengan jelas dan menggunakan intonasi yang jelas. Dan seperti itulah 4 tips yang harus dipahami untuk meningkatkan speaking skill kalian dalam bisnis. Dan sebagai penutup, komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan dalam dunia bisnis. Terima kasih.